Welcome to my channel. Selamat datang kembali di channel saya. Terima kasih sudah mampir. Terima kasih juga udah subscribe, udah like, udah komen, and udah share. Bagi yang baru mampir, jangan lupa untuk subscribe channel ini dan klik tanda lonceng untuk menyaksikan video-video menarik lainnya di channel ini. Sekali lagi terima kasih, selamat menikmati dan semoga terhibur. Namaku Andra dan sering dipanggil Om Andra. Orang-orang memanggilku Om karena memang usiaku sudah memasuki kepala 4. Dan terus terang aku suka dipanggil Om. Ada kesan eksotik pada kata tersebut menurutku. Aku sudah menikah, sudah punya 2 orang anak. Aku menikah bukan karena aku suka ataupun tertarik pada perempuan. Aku menikah karena aku merasa begitulah kodratku. Sebagai seorang laki-laki, aku memang harus menikah. Tak peduli aku menginginkannya atau tidak. Tak peduli aku bahagia akan pernikahan tersebut atau tidak. Aku menikah ya karena aku memang harus menikah. Karena aku sudah semakin tua dan juga sudah memiliki kehidupan ekonomi yang cukup mapan. Aku menikah pada saat aku berusia 30 tahun. Tepatnya sekitar 10 tahun yang lalu. Aku sengaja menikahi gadis desa. Selain karena memang lugu, gadis desa juga tidak terlalu ingin ikut campur urusanku di luar rumah. Tugasnya hanyalah melayaniku dan membesarkan anak-anak. Kehidupanku memang secara ekonomi sudah sangat mapan sejak lama. Aku memulai bisnisku dari nol. Aku memulainya dari jadi seorang sales. Bahkan aku juga pernah menjadi seorang buruh bangunan. Sebenarnya aku berasal dari desa. Namun pada saat aku lulus SMA, karena orang tuaku yang tidak mampu membiayai aku untuk kuliah, aku pun memutuskan untuk merantau ke kota. Orang tuaku memang hanya petani biasa di kampung. Dan aku merupakan anak tertua dari 5 bersaudara. Karena itu juga orang tuaku tidak mampu membiayai kuliahku. Saat pertama kali aku datang ke kota, aku mulai bekerja di sebuah toko elektronik menjadi sales. Dari sana aku mulai belajar membangun bisnisku sendiri. Namun perjuanganku tidak mudah. Aku harus melewati begitu banyak batu sandungan. Aku sering jatuh bangun dalam perjuanganku. Bahkan aku pernah merasakan tidak makan selama 1 hari karena tidak punya uang sepeser pun. Aku juga pernah jadi buruh angkut dan buruh bangunan hanya untuk bertahan hidup. Namun karena perjuanganku yang tak kenal lelah dan tak pernah putus asa, setelah beberapa tahun, akhirnya aku bisa membangun bisnisku sendiri. Dan setelah kehidupanku mulai membaik, aku pun semakin punya semangat untuk terus berkembang. Hingga akhirnya
aku pun sukses dan meraih semua impianku. Aku sudah bisa membeli rumah mewah, mobil mewah, dan barang-barang mewah lainnya. Intinya, hidupku sudah benar-benar mapan. Dan karena itu juga, aku akhirnya memutuskan untuk menikah. Aku selalu mengirimkan uang ke kampung untuk membantu ayah dan ibuku dan juga membantu biaya sekolah adik-adikku. Dan gadis yang aku nikahi tersebut juga berasal dari kampungku. Setelah menikah, kehidupanku semakin membaik dan terus berkembang. Sungguh sebuah kehidupan yang didambakan banyak orang. Namun di balik segala kesuksesanku tersebut, tersimpan sebuah rahasia dalam hidupku. Sebuah rahasia yang selama ini hanya aku pendam sendiri. Seperti yang aku katakan dari awal, aku menikah bukan karena aku suka ataupun tertarik pada perempuan. Tapi aku menikah karena memang begitulah kodratku. Dan alasanku tidak tertarik pada perempuan adalah karena aku seorang gay, seorang penyuka sesama jenis. Aku telah menyadari hal tersebut sejak aku masih remaja. Pada saat SMP, aku pernah jatuh cinta pada seorang cowok teman sekelasku. Tapi tentu saja itu hanya cinta yang terpendam. Ketika SMA, aku juga pernah jatuh cinta pada adik kelasku. Tapi sekali lagi, itu hanya cinta yang terpendam. Aku tak pernah mengungkapkannya dan tak ingin mengungkapkannya, karena aku tahu itu sebuah kesalahan. Setelah lulus SMA dan hijrah ke kota, aku mulai berani menunjukkan perasaanku. Berawal dari perkenalanku dengan salah seorang rekan kerjaku sesama sales. Merasa sama-sama tertarik, kami pun berpacaran. Tapi hubungan itu tidak bertahan lama, karena pada akhirnya kami pun menemukan titik kejenuhan. Sejak saat itu, aku tak berniat lagi untuk menjalin hubungan yang serius dengan laki-laki. Karena aku cukup sadar bahwa hubungan sesama jenis tidak akan pernah bertahan lama dan akan selalu menemukan jalan buntu. Aku hanya melakukan hubungan dengan laki-laki yang aku temui atas dasar suka sama suka. Hanya cinta satu malam, tanpa ada ikatan apapun. Sejak aku mulai sukses, aku bahkan hanya menyewa laki-laki bayaran untuk sekedar melepaskan hasratku yang menyimpang tersebut. Hingga akhirnya aku pun menikah. Dan meskipun aku sudah menikah, aku tetap terus mempertahankan perilaku menyimpangku tersebut. Namun sekali lagi, aku tidak pernah mau terikat dengan laki-laki manapun. Kalau aku tertarik dan orang tersebut juga tertarik, maka ayo lakukan, tapi tidak untuk dipakai lama. Atau aku lebih rela menghabiskan uangku hanya untuk menyewa laki-laki yang aku suka, hanya untuk satu malam. Jangan lupa untuk berlangganan channel ini dan dapatkan keuntungan istimewa. Dengan berlangganan channel ini dan bergabung bersama channel ini, Anda akan mendapatkan keuntungan istimewa yang salah satunya adalah Anda bisa langsung berinteraksi dengan kami. Jadi jangan lupa untuk bergabung ya. Terima kasih. Begitulah kehidupanku berjalan selama bertahun-tahun, hingga aku sudah mempunyai 2 orang anak dari istriku.
Sampai akhirnya aku bertemu Alexander. Alex, begitu aku menyebutnya. Seorang pria muda berwajah tampan dengan tubuh yang atletis. Dan beginilah kisah indahku bersama Alex. Aku bertemu Alex antara sengaja dan tak sengaja. Sengaja karena aku menemukannya saat interview kerja. Ya, karena usiaku yang mulai menua, aku berniat untuk memiliki seorang supir pribadi. Selama ini aku selalu menyetir mobilku sendiri. Tapi sekarang, selain karena mulai merasa capek, penglihatanku juga mulai tak jelas. Karena itu, aku pun memutuskan untuk membuka lowongan kerja menjadi sopir pribadiku. Dan tak sengajanya, aku tak menyangka bahwa dari puluhan pelamar, ada sosok Alex yang sempurna di sana. Ada puluhan pelamar sebenarnya, dari yang tua, yang muda, yang berpengalaman, dan juga yang amatiran. Tapi dari semuanya, hanya Alex yang mampu membuatku terkesan. Sejak pertama bertemu Alex, aku langsung jatuh hati padanya. Sebuah rasa yang sudah sangat lama tidak aku rasakan. Dan karena itulah aku memilih Alex. Sebenarnya bukan hanya karena Alex menarik secara fisik, tapi juga karena Alex sudah punya pengalaman. Dari cerita Alex aku tahu, dulunya ia adalah seorang sopir angkot. Namun karena kemajuan teknologi saat ini, perlahan pekerjaan seorang sopir angkot tidak lagi menjanjikan. Orang-orang saat ini lebih suka memesan ojek online ataupun taksi online, sehingga keberadaan angkot sudah mulai punah. Setidaknya begitulah yang aku ketahui dari Alex. Terima kasih ya Pak Andra, sudah menerimaku bekerja. Saya sangat membutuhkan pekerjaan ini. Begitu ucap Alex saat pertama kali ia mulai bekerja denganku. Aku hanya mengangguk ringan sambil berkata, "Mulai sekarang kamu jangan panggil aku Bapak, panggil Om Andra aja," ucapku diplomatis. Seperti yang aku katakan dari awal, aku lebih suka dipanggil Om. Dan tentu saja salah satu tujuanku meminta Alex memanggilku Om agar kami lebih cepat akrab dan juga agar Alex tidak terlalu menjaga jarak dariku. Dari awal aku memang berniat untuk mendekati Alex secara perlahan. Aku berniat untuk lebih mengenalnya secara personal, bukan sekedar antara atasan dan bawahan. Alex tidak mempertanyakan kenapa aku memintanya memanggilku Om. Mungkin ia tidak berani, tapi yang pasti ia meski dengan sedikit kaku mulai memanggilku Om. Oh ya, sebelumnya aku juga ingin memberitahu bahwa selain memiliki rumah mewah di sebuah kawasan elit di pinggiran kota, aku juga punya sebuah apartemen mewah di tengah kota. Apartemen tersebut berada tidak begitu jauh dari gedung kantor perusahaanku. Istri dan anak-anakku tinggal di rumah mewah kami. Sementara aku kadang sering menginap di apartemenku sendirian. Aku beralasan kepada istriku bahwa dengan menginap di apartemen, aku jadi lebih dekat ke kantorku. Istriku juga tidak bisa membantah hal tersebut. Seperti yang pernah aku katakan, istriku tidak pernah ikut campur urusan pekerjaan dan juga semua urusanku di luar rumah. Meskipun
aku hanya pulang ke rumah 1 atau 2 kali dalam seminggu, istriku tidak pernah protes. Di apartemen inilah aku menjadi diriku sendiri. Aku sering mengajak laki-laki sewaan untuk menemani aku tidur di apartemenku. Di apartemen ini, aku bebas melakukan apapun yang aku suka. Dan saat aku pulang ke rumah, aku akan kembali menjadi seorang suami dan juga seorang ayah. Sejak Alex mulai bekerja denganku, aku sengaja mengajaknya tinggal bersamaku di apartemen, karena hal itu termasuk dalam perjanjian kerja kami. Aku menyediakan sebuah kamar untuk Alex di apartemenku. Dan saat aku pulang ke rumah, aku juga mengajak Alex dan juga menyediakan sebuah kamar di rumahku untuk Alex. Sebagai orang yang memiliki kehidupan yang mapan, aku juga punya beberapa orang pembantu di rumah, mulai dari asisten rumah tangga, pengasuh anak, penjaga kebun, dan juga beberapa orang pembantu lainnya. Aku memperkenalkan Alex sebagai sopir pribadiku kepada seluruh penghuni rumah, termasuk istriku. Meski aku dan Alex lebih banyak menghabiskan waktu di apartemenku. Aku yang memang dari awal sudah menyukai sosok Alex, mulai mencari cara agar aku bisa menarik perhatiannya. Aku ingin Alex jatuh dalam pelukanku, tapi aku tidak mau buru-buru. Aku harus melakukannya perlahan-lahan. Aku ingin Alex terkesan padaku. Karena itu, aku juga memperlakukan Alex dengan sangat baik. Aku bahkan sering membelikannya barang-barang mewah, mulai dari pakaian, jam tangan, handphone, dan juga barang-barang mewah lainnya. Anggap aja ini bonus, ucapku, saat Alex berusaha menolak pemberianku tersebut. Selain itu, aku juga memberi gaji untuk Alex jauh lebih besar dari perjanjian awal kami. Pokoknya aku ingin Alex benar-benar terkesan, sehingga saat aku mengungkapkan perasaanku padanya, ia tidak akan berani menolak. Dan dari Alex aku tahu, kalau ia ternyata seorang anak yatim piatu. Kedua orang tuanya sudah meninggal sejak Alex masih kecil. Selama ini saya tinggal bersama paman saya, Paman Alim. Begitu cerita Alex suatu malam. Kebetulan Paman Alim juga tidak punya anak, jadi beliaulah yang membesarkan saya bersama istrinya. Lanjutnya. Meski kehidupan Paman Alim sangat sederhana, beliau tetap mampu menyekolahkan saya hingga lulus SMA. Paman Alim adalah seorang sopir angkot, dan dulu saya sering ikut beliau. Tapi setelah saya tamat SMA, Paman Alim sudah mulai sakit-sakitan. Jadi saya yang kemudian menggantikannya menjadi sopir angkot. Begitu cerita Alex. Semakin lama penyakit Paman Alim semakin parah. Dokter mengatakan kalau beliau mengalami gagal ginjal dan harus melakukan cuci darah setidaknya 2 kali seminggu. Sementara pendapatanku sebagai seorang sopir angkot semakin lama semakin menurun. Saya sudah tidak sanggup lagi mencari biaya untuk cuci darah Paman Alim.
Sementara istri Paman Alim juga tidak bekerja. Beliau juga sebenarnya sakit, meski tak separah Paman Alim. Intinya, saat ini saya butuh uang yang sangat banyak untuk biaya berobat Paman Alim dan istrinya, orang yang telah berjasa selama ini padaku. Alex kemudian menarik napas berat. Selama ini kami hanya tinggal di sebuah rumah kontrakan kecil, dan itu pun kami masih sering menunggak, lanjut Alex. Aku merasa terenyuh mendengar cerita Alex barusan. Aku jadi ingat perjuanganku dulu, meski tidak seberat Alex. Aku merasa prihatin, karena itu keesokan harinya aku mengajak Alex untuk mengunjungi pamannya. Aku juga membantu biaya perawatan paman Alex, dan juga memberinya sejumlah uang untuk biaya hidup dan berobat mereka. Dan bahkan sesuai dengan saran dokter, Paman Alim juga akhirnya dioperasi, dan aku yang menanggung semua biayanya. Hal itu aku lakukan bukan lagi sekedar untuk membuat Alex terkesan, tapi juga karena aku benar-benar merasa kasihan melihat keadaan keluarga tersebut. Alex, pamannya, dan sang istri tentu saja sangat berterima kasih padaku. Selesai dioperasi, keadaan Paman Alim sudah semakin membaik dan istrinya juga mulai sehat kembali. Alex pun merasa tidak terlalu berat lagi meninggalkan mereka berdua di kontrakan mereka, dan Alex pun tinggal bersamaku di apartemenku. Selain itu, aku juga memberi sedikit modal untuk Paman Alim untuk membuka usaha kecil-kecilan, sehingga mereka tidak lagi akan kesulitan uang. Terima kasih banyak Om Andra. Om sudah sangat banyak membantu aku dan keluarga Paman Alim. Saya tidak tahu bagaimana cara membalas semua itu, ucap Alex saat kami kembali berada di apartemen. Kamu tak perlu melakukan apapun, Lex. Saya ikhlas kok, balasku. Sejak saat itu, aku dan Alex pun menjadi dekat dan akrab. Sesuai harapanku, hubunganku dengan Alex bukan hanya sebuah hubungan antara bawahan dan majikannya. Kami sudah seperti teman, dan aku merasa bahagia dengan semua itu. Karena merasa sudah cukup akrab dan juga sudah melakukan banyak hal untuk Alex, setahun kemudian aku pun berniat untuk mengungkapkan isi hatiku kepada Alex. Yah, aku rasa pengorbananku selama ini sudah lebih dari cukup untuk membuat Alex terkesan. Om ingin ngomong sesuatu sama kamu, Lex, dan ini penting, ucapku memulai pembicaraan. Malam itu, aku sengaja masuk ke kamar Alex di apartemenku. Aku sebenarnya sudah sering masuk ke kamar Alex, tapi selama ini pembicaraan kami hanyalah hal yang umum ataupun masalah pekerjaan. Om Andra mau ngomong apa? Tanya Alex terdengar lugu. Sebenarnya Om suka sama kamu, Lex. Om sudah jatuh hati sama Alex, bahkan sejak pertama kali kita bertemu, balasku dengan suara sedikit bergetar. Maksudnya Om? Tanya Alex lagi, masih dengan nada lugu. Saya suka sama kamu, Lex, dan saya ingin kita menjalin hubungan asmara. Jelasku semakin berani. Tapi saya kan cowok, Om, dan lagi pula
Om Andra kan juga sudah punya istri dan anak, balas Alex. Keluguannya masih terlihat. Alex memang masih berusia 20 tahun. Aku yakin perjalanan hidupnya yang sulit membuat ia jadi tidak punya waktu untuk sekedar berpacaran. Tapi aku cukup yakin Alex bisa mengerti maksudku. Justru karena kamu seorang cowok, Om jadi suka. Om sudah lama tidak merasakan perasaan tersebut sejak Om menikah, ujarku sedikit berbohong. Maksudnya Om ini homo atau penyuka sesama jenis? Tanya Alex akhirnya mulai mengerti. Aku hanya mengangguk ringan, merasa tidak perlu menjelaskan lebih lanjut lagi. Tapi mengapa Om Andra justru menikah? Karena setahu saya kalau laki-laki homo itu tidak suka perempuan, balas Alex sedikit bertanya. Om menikah karena Om juga pengen punya keturunan. Dan terlepas dari itu semua, dengan menikah Om bisa menyembunyikan siapa Om sebenarnya. Jelasku ringan. Alex terdiam kemudian. Ia terlihat sedang berpikir keras. Aku yakin Alex sedang mempertimbangkan keinginanku padanya. Jadi gimana Lex? Kamu mau gak jadi kekasih Om? Kamu tenang aja. Semua kebutuhan kamu akan Om tanggung. Dan kehidupan kamu pasti akan lebih baik, ucapku akhirnya setelah membiarkan Alex berpikir cukup lama. Alex menatapku, menyunggingkan senyum tipis, lalu kemudian berujar. Saya nggak tahu mesti jawab apa Om. Selama ini Om Andra sudah sangat baik padaku. Aku tidak akan pernah bisa membalas kebaikan Om, tapi aku juga tidak bisa membayangkan akan menjadi kekasih simpanan Om. Suara Alex bergetar. Kalau kamu memang belum siap, kamu gak usah jawab sekarang Lex. Om akan beri kamu waktu untuk berpikir. Om tahu ini sangat berat buat kamu, tapi Om sangat berharap kalau kamu mau menjadi kekasih Om, karena Om sangat mencintai kamu Lex, ucapku kemudian. Setelah berkata demikian, aku pun segera beranjak dari kamar Alex dan membiarkan Alex berpikir sendiri.